Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunida Nurzain dari kelas 11 MIPA 4 absen 12 akan menjelaskan tentang koloid. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sistem dispersi. Sistem dispersi atau penyebaran zat merupakan sistem di mana suatu zat tersebar merata ke dalam zat lain. Zat yang menyebar disebut zat terdispersi, sedangkan medium tempat menyebarnya zat terdispersi tersebut disebut medium pendispersi. Berdasarkan besarnya ukuran partikel, sistem dispersi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem dispersi halus atau larutan, yang kedua sistem dispersi koloid, yang ketiga sistem dispersi kasar atau suspensi. Jadi koloid itu termasuk sistem dispersi ya. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan di antara ketiganya. Larutan memiliki ukuran partikel kurang dari 1 nanometer. Larutan merupakan satu fase, sehingga larutan merupakan jenis campuran homogen. Larutan ini jernih. Karena larutan itu homogen dan jernih, jadi larutan tidak bisa disaring. Larutan bersifat stabil, sehingga antara fase terdispersinya dengan medium pendispersinya tidak akan memisah. Contohnya yaitu larutan garam, larutan gula, dan lain-lain. Kemudian koloid. Ukuran partikel koloid 1 nanometer hingga 100 nanometer. Koloid merupakan 2 fase. Jadi, meskipun secara makroskopis dia terlihat homogen, tapi jenisnya termasuk jenis heterogen. Koloid ini tidak jernih. Koloid bisa disaring, tetapi harus menggunakan penyaringan ultra. Jika menggunakan penyaring biasa, maka koloid tidak bisa disaring. Koloid bersifat relatif stabil, sehingga koloid relatif memisah. Contoh dari koloid itu ada cat, kabut, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu suspensi. Ukuran partikel suspensi lebih dari 100 nanometer. Suspensi merupakan 2 fase dan termasuk campuran heterogen. Menggunakan penyaring apapun, suspensi bisa disaring. Suspensi bersifat tidak stabil sehingga sangat mudah memisah atau mengendap. Contohnya yaitu air kopi. Kemudian saya akan membahas jenis-jenis koloid. Yang pertama yaitu koloid yang fase terdispersinya padat. Ada 3. Yang pertama, sol padat. Sol padat ini merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya padat. Contoh dari sol padat yaitu batuan rubi yang merupakan padatan kromium yang tersebar dalam padatan aluminium oksida. Yang kedua yaitu sol. Sol merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya cair. Contoh dari sol yaitu cat tembok. Yang ketiga yaitu aerosol padat. Aerosol padat merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya gas. Contoh dari aerosol padat ini adalah asap kendaraan. Yang kedua yaitu koloid yang fase terdispersinya cair. Dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu emulsi padat. Emulsi padat merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat. Contoh dari emulsi padat yaitu agar-agar. Yang kedua yaitu emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya cair. Contoh dari emulsi sendiri itu adalah susu. Yang ketiga yaitu aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya gas. Contoh dari aerosol ini adalah parfum. Yang ketiga yaitu koloid yang fase terdispersinya gas, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu buih padat. Buih padat merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya padat.
Contoh dari buih padat ini adalah spons. Yang kedua yaitu buih. Buih merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya cair. Contoh dari buih ini adalah sabun. Sifat-sifat koloid. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Nah, untuk penerapan dari efek Tyndall ini di dalam kehidupan sehari-hari itu ada pada sorot lampu atau senter atau proyektor di udara yang berkabut. Yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau gerak zigzag partikel koloid karena tumbukan antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersinya yang menyebabkan sistem koloid stabil atau tidak mengendap. Salah satu contohnya yaitu debu yang ada di udara. Yang ketiga yaitu ada adsorpsi yang merupakan peristiwa penyerapan partikel pada permukaan koloid yang menyebabkan partikel koloid bermuatan. Contoh dari sifat adsorpsi ini adalah penyembuhan sakit perut dengan norit. Kemudian ada penjernihan air dengan tawas. Yang keempat yaitu elektroforesis. Elektroforesis merupakan peristiwa bergeraknya partikel-partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik. Sifat elektroforesis ini dimanfaatkan untuk mengidentifikasi DNA dan juga terdapat pada cara kerja alat Cottrell atau penyaringan debu atau polusi pabrik. Yang kelima yaitu koagulasi. Koagulasi merupakan penggumpalan partikel-partikel koloid karena adanya pemanasan, penambahan elektrolit, atau penambahan koloid yang muatannya berlawanan. Contoh sifat koagulasi ini dapat kita lihat dalam pengolahan karet dari lateks, pengendapan lumpur dengan tawas. Yang keenam yaitu dialisis. Dialisis merupakan peristiwa pemutihan koloid dari partikel-partikel pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contoh dari sifat dialisis ini yaitu pada proses cuci darah dengan menggunakan alat dialisator dan juga terjadi pada proses kerja ginjal membersihkan darah dan juga lain-lain. Yang terakhir yaitu koloid pelindung yang dapat melindungi koloid lainnya dari proses koagulasi. Contoh dari sifat koloid pelindung ini yaitu penambahan gelatin pada es krim, penambahan kasein pada susu, dan lain-lain. Sekarang kita akan latihan contoh soal. Soal pertama yaitu dispersi zat cair atau zat padat dalam gas disebut. Di sini ada 3 opsi pilihan. Yang A yaitu sol, yang B yaitu buih, dan yang C yaitu aerosol. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, maka jawabannya adalah C, aerosol. Aerosol merupakan sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Kemudian ada soal. Salah satu perbedaan antara suspensi dan koloid adalah di sini juga ada 3 opsi pilihan. Untuk opsi pertama, koloid bersifat homogen sedangkan suspensi bersifat heterogen, ini salah karena meskipun secara makroskopis koloid ini terlihat homogen, tapi jenisnya termasuk heterogen. Untuk opsi B, koloid 1 fase sedangkan suspensi 2 fase, ini juga salah karena koloid dan suspensi sama-sama merupakan 2 fase. Opsi yang C yaitu koloid stabil sedangkan suspensi tidak stabil. Jawaban ini yang benar. Soal selanjutnya yaitu terjadinya gerak Brown dari partikel koloid disebabkan oleh. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, gerak Brown ini merupakan gerak acak atau gerak zigzag partikel koloid karena tumbukan antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya yaitu
Pada umumnya, masyarakat menggunakan tawas untuk menjernihkan air bak, air sumur, air pump, atau jenis air yang lainnya. Prinsip menjernihkan air dengan menggunakan tawas berkaitan dengan sifat koloid, yaitu prinsip penjernihan air dengan menggunakan tawas merupakan sifat koloid, yaitu koagulasi, di mana tawas akan diikat atau menyerap partikel kotoran dan menggumpalkannya. Jadi, jawabannya yaitu B. Sekian penjelasan dari saya tentang materi koloid. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.